Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi hari ini kita ibadah sekolah minggu dari rumah. Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, semuanya hanya untuk Tuhan. Sebelumnya KDI undang kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang senantiasa memberkati hidup kami, menjagai kami senantiasa. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita berikan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita semangat dalam memuji Tuhannya, semangat. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need.
Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan dalam hidup setiap kami. Nah adik-adik, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kami diundang kembali kita untuk sama-sama berdoa ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu Tuhan kami boleh menjadi murid yang baik, yang duduk dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, kami rindu kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita dengan sungguh-sungguh ya mendengarkan firman Tuhannya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan
bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video firman Tuhan tadi ya. Adik-adik tahu godaan iblis atau bujukan iblis itu selalu terlihat menarik adik-adik. Sampai adik-adik sendiri sangat kesulitan untuk menghindari godaan si iblis itu. Kelihatannya enak, kelihatannya menyenangkan, tapi ujung-ujungnya tidak baik ya adik-adik. Ya, mungkin ada juga adik-adik yang dalam kehidupan sehari-harinya mungkin pernah mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh Adam dan Hawa ya, yaitu digoda oleh iblis. Mungkin ketika adik-adik di sekolah atau di rumah atau bersama dengan teman, adik-adik sering mengalami godaan seperti itu. Contoh, ada temanmu yang mengajak kamu untuk memetik buah rambutan mungkin yang terlihat menarik sekali di atas pohon. Nah, adik-adik tahu itu adalah tindakan yang salah kalau pohon itu bukan punya kita. Ayo, itu manis loh buahnya. Aduh, enak sekali. Yuk kita petik yuk. Orangnya nggak ada kok di rumah. Seperti itu adik-adik. Akhirnya adik-adik berpikir, iya ya, itu buah rambutannya manis sekali. Aduh, sayang sekali kalau nggak dipetik. Nah, akhirnya adik-adik ikut ajakan teman adik-adik tersebut. Akhirnya adik-adik mungkin manjat pohonnya atau mengambil galah untuk memetik rambutannya. Di situ adik-adik memetik, terus makan buahnya. Setelah itu adik-adik menyesal. Nah, itulah dia kalau hal-hal yang tidak baik kemudian tetap kita lakukan, kemudian kita akan merasa bersalah. Nah, sebab itu adik-adik hindarilah hal seperti itu. Adik-adik harus menjadi adik-adik yang kuat ya. Nah, Tuhan ingin adik-adik itu taat, seperti ketika Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan ingin Hawa dan Adam taat, tapi mereka saat itu tergoda oleh bujukannya si ular atau si iblis. Nah, adik-adik, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Kalau di rumah kita belajar taat kepada orang tua, ibu dan bapak, papa dan mama. Kita belajar taat kepada orang tua. Kalau dibilang jangan makan permen nanti sakit gigi, nah adik-adik harus taat. Karena mungkin mama adik-adik tahu bahwa mungkin ada gigi yang bolong atau gigi yang sakit, sebaiknya jangan makan permen. Itu untuk kebaikan adik-adik. Nah, kalau kita taat tidak makan permen itu, tentulah gigi kita tidak akan sakit. Karena kalau sudah sakit gigi, aduh sakit sekali. Kadang sudah merasakannya, tidak bisa tidur adik-adik. Ya, buah ketaatan itu adalah buah yang manis adik-adik. Taat itu mendatangkan sukacita buat diri kita, buat orang di sekitar kita ya. Terutama taat kepada Tuhan adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil atau yang beranjak dewasa, adik-adik harus belajar taat kepada Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Aku mau jadi anak taat. Yeay. Oke adik-adik, kita berdoa yuk untuk firman Tuhan hari ini. Makasih Tuhan, lewat firman Tuhan tentang Adam dan Hawa, kami boleh belajar menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi anak yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.